Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara menikmati rancangan Tuhan yang terbaik sepanjang minggu ini. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, sebab itu kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami dapat bersama-sama menyembah memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu dan ajar kami kehendak-Mu, jalan-jalan dan rancangan-Mu, supaya kami bijak menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Terpujilah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia, dan kemudian kita menerima Dia dalam hidup kita, menjadikan Dia penguasa satu-satunya dalam hidup kita, maka sesuatu yang logis apabila kita bukan hanya mengakuinya tetapi juga tunduk, taat, menghormati Dia. Seperti kita tahu saat Yesus membasuh kaki murid-murid, Dia berbicara kepada mereka, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, betul, benar, sebab akulah Dia. Dalam terjemahan lain dikatakan akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, itu bukan sekedar kita beragama Kristen, bukan sekedar kita pergi ke gereja dengan identitas KTP kita sebagai orang Kristen, tetapi kalau kita mengakui benar-benar di dalam hati kita, kita mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan, maka adalah hal yang logis apabila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk mentaati Dia sebagai otoritas kita yang tertinggi dan terutama. Yesus sendiri berkata kepada para murid ketika Ia mengajar mereka dalam satu kesempatan di dalam Injil Lukas pasal 6:46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Fenomena kehidupan beragama seperti yang dikatakan oleh Yesus itu nyata dari sejak awal sampai sekarang ini, terjadi ribuan tahun sejak Yesus datang menjelma jadi manusia. Ada terlalu banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dan yang melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan, mencari keuntungan dan kepentingan atas nama Tuhan melalui ritual-ritual, upacara-upacara agama. Ada terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Tetapi Yesus menegur sistem kehidupan beragama seperti itu dan berkata, mengapa kamu senang sekali menggunakan kata Tuhan, tetapi kamu sendiri tidak pernah melakukan apa yang aku kehendaki? Ini terjadi bagi kalangan orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, elit-elit agama Yahudi yang begitu giat melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan, bahkan giat membela nama Tuhan. Ya kita tahu, karena mereka berpikir mereka membela nama Tuhan, mereka menolak Yesus, menganiaya Yesus, menghakimi Yesus sedemikian rupa. Itulah fenomena orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah mentuhankan Tuhan yang sesungguhnya. Seperti pernyataan-pernyataan Yesus, kalau kamu memang percaya kepada Allah, kamu akan percaya kepadaku. Kalau kamu berkata bahwa Allah itu Bapakku, kamu harusnya mempercayai aku dan menerima aku. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, dia juga harus percaya kepada aku. Percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Anak. Karena aku datang atas kehendak Bapa.
Apa yang aku lakukan tidak bertentangan dengan kehendak Bapa. Semua yang aku lakukan, aku dengar dari Bapa. Aku melihat dari Bapa. Yesus adalah penyataan daripada Bapa, tetapi mereka menolak Dia. Kenapa? Karena mereka hanya memahami Tuhan berdasarkan teori-teori, logika-logika, konsep-konsep teologis yang mereka ketahui. Tapi mereka tidak pernah mendapat hidayah, tidak pernah mendapat pewahyuan di dalam roh mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus menegur mereka sedemikian rupa dengan berkata bahwa iblislah bapamu, bukan Allah bapamu. Iblislah bapamu. Makanya gaya hidupmu seperti itu. Bapak Ibu, pertanyaan penting bagi kita yang hidup di zaman ini adalah, apakah saya dan saudara sebagai orang Kristen, orang yang berkata Yesus itu Tuhan, benar-benar menjadikan Dia Tuhan, benar-benar menjadikan Dia penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup. Yesus menegur sekaligus menubuatkan bahwa banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan, padahal tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, atau tidak melakukan apa yang aku katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apabila saudara dan saya adalah benar-benar pengikut Yesus, saudara akan mentaati Dia. Saudara akan berusaha hidup menyenangkan Dia. Saudara akan berusaha melakukan kehendak Dia. Dan untuk hal tersebut, saudara tidak dibiarkan untuk berusaha sendiri, bekerja sendiri, berjuang sendiri dengan kekuatanmu sebagai manusia, sebagai orang-orang yang pada dasarnya orang berdosa. Ketika engkau ditebus menjadi miliknya, engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah diberikan kepadamu menjadi roh penolong, penuntun, penghibur, yang membawa engkau kepada seluruh kebenaran dan rancangan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, jangan pernah berpikir bahwa, oh saya sudah percaya, saya sudah terima Yesus, saya menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya, sudah otomatis saya masuk surga. Oke, oleh karena iman saudara bisa terjamin menjadi milik Tuhan, terjamin bersama-sama dengan Yesus, dijemput oleh Yesus. Tapi bukti bahwa saudara adalah orang beriman apa? Tanda bahwa saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan seperti apa? Kalau kita pelajari ayat-ayat ini, jelas bahwa ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak bisa tidak, semakin hari secara progresif kita bertumbuh dalam kebenaran. Secara progresif kita semakin hari dibaharui. Secara progresif kita semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan karena kita semakin hari semakin cinta Tuhan, kita semakin benci dosa. Karena kita semakin hari semakin mencintai Tuhan dan membenci dosa, maka kita akan semakin hari semakin berubah, semakin dipulihkan, semakin dibaharui, sampai kita menjadi serupa segambar dengan Kristus dalam roh kita, jiwa dan tubuh kita. Pada saatnya tubuh jasmani kita diubahkan menjadi tubuh yang baru, tubuh penuh kemuliaan, untuk menyongsong Yesus di hari kedatangannya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita menempatkan diri kita sebagai orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan mentaatinya, Yesus menjamin bahwa kehidupan Kristen kita akan tetap eksis. Kehidupan kita eksis dari dunia sampai di sorga. Saya sangat percaya kebenaran ini. Ketika Yesus datang menjelma menjadi manusia, Dia membawa kita kepada kemaksimalan potensi kita. Dia membawa kita kokoh, kuat, menghadapi segala situasi apapun di dunia ini. Dan tidak ditakdirkan menjadi orang kalah ataupun gagal, terpuruk, tidak. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 6 ayat 47. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Orang yang datang kepada Yesus, mendengar suaranya,
mendengar panggilannya untuk bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan hanya sejauh itu, tapi juga melakukan kehendak Allah. Maka Yesus berkata, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Luar biasa. Inilah orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan berupaya secara progresif karena ada roh kebenaran dalam dirinya, ada roh cinta Tuhan dalam dirinya, ada roh kehidupan benih ilahi di dalam dirinya. Maka dia menjadi orang yang bijaksana, mendengar dan melakukan. Ketika orang seperti ini mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia menempatkan dirinya sebagai orang bijak hidup di dunia. Bagaimana dia bijak? Ia seperti seorang membangun rumah. Ia menggali dalam-dalam, membuat fondasi sekokoh mungkin, dan kemudian membangun rumah di atasnya. Ketika badai dan gelombang datang, badai dan gelombang itu tidak akan menggoyahkannya. Dia akan tetap eksis. Dia akan tetap kokoh. Dia tidak akan goyah. Dia tidak akan terpuruk, apalagi hancur. Berbeda dengan orang yang mendengar firman, berkata, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Orang itu tidak bijaksana, alias BODO. Dia mendengar, tapi tidak melakukan. Orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Karena ia seperti seorang membangun rumah tanpa fondasi. Ia bangun saja. Ketika badai datang, ketika hujan datang, ketika banjir datang, rumah itu roboh dan besarlah kerusakan. Bapak Ibu, demikianlah keadaan orang-orang yang menempatkan diri sebagai orang fasik atau orang agamawi. Hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak pernah menjadikan Yesus itu sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara adalah orang percaya kepada Tuhan, jadilah orang bijaksana. Tentu, orang bijaksana itu adalah orang yang bertekun membangun hidupnya di dalam Tuhan. Menggali dalam-dalam, setia dalam pemuritan, setia mendengar dan membaca, merenungkan firman, setia melayani, setia membangun formasi rohaninya setiap hari. Bukan datang-datangan. Setiap dia merasa nyaman, dia merasa enak, merasa diberkati, dia datang beribadah, datang bergereja, membaca firman, mendengar firman, dan seterusnya, bersemangat. Tapi ketika ada masalah, dia mulai mundur. Seperti dia ngambek. Ngambek sama siapa? Ngambek sama Tuhan? Sama gereja? Atau sama siapa saja? Karena dia berpikir dia adalah orang penting. Dan dia berpikir Tuhanlah yang membutuhkan dia, bukan dia yang membutuhkan Tuhan. Jadi kalau dia tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan merasa rugi. Benarkah seperti itu? Itulah orang fasik. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia putar balik segala sesuatu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kekristenan agamawi seperti itu. Penuh dengan kepentingan, ambisi pribadi. Dan merasa lebih penting daripada yang lain. Seakan-akan Tuhan itu adalah satpamnya, apa saja, dokternya, atau jongosnya. Dialah Tuhan di atas segala-galanya. Jadi Tuhan yang harus taat kepada dia. Tuhan harus mendengarkan dia. Tuhan harus menjawab doanya. Tuhan harus memberkati dia. Tuhan harus melindungi dia. Tuhan harus menjaga dia kemanapun dia pergi. Dan kalau Tuhan tidak menolong dia, dia akan ngambek kepada Tuhan. Itulah ciri orang-orang fasik yang sesungguhnya tidak pernah mempercayai Tuhan.
Dia hanya beragama Kristen tetapi tidak pernah menjadi pengikut Yesus. Dalam kitab Maliaki pasal 3 khususnya, ada satu penyataan dari orang-orang seperti ini. Dia berkata begini, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ayat 14. Sia-sia saya beribadah kepada Allah. Saya tidak diberkati, saya tidak dilindungi, saya terpuruk, saya punya masalah, tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Lalu dia berkata lagi, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya saya taat? Apa untungnya saya beribadah? Apa untungnya saya melayani? Apa untungnya ini? Apa untungnya itu? Apa untungnya itu? Banyak tuntutan-tuntutannya. Apa bedanya saudara dengan penyembah-penyembah berhala di gunung-gunung, di kayu-kayu, di pohon-pohon? Saudara, ada banyak orang datang ke sana. Ada banyak orang mencari pesugihan-pesugihan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah, kalau tidak ada, atau tidak ada lawatan Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada jawaban Tuhan, mereka akan berkata, sia-sia saja saya beribadah kepada Tuhan. Lebih baik saya tidak usah ke gereja lah. Tidak usah saya melayani. Untuk apa saya taat? Lakukan ini, lakukan itu, perintah ini, perintah itu. Capek deh. Saudara, begitulah orang-orang fasik. Tapi mari saudara baca dari ayat 13 sampai 18. Saudara akan menemukan apa yang Allah lakukan kepada mereka seperti ini. Apa yang Tuhan katakan tentang mereka. Firman Tuhan ini disimpulkan dalam ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Antara orang yang taat dan tidak taat. Antara orang yang melakukan kehendak Allah dan orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Akan terlihat jelas pada waktunya. Saudara, jangan saudara berpikir bahwa Tuhan itu bisa dipermain-mainkan atau diperolok-olokkan, atau kita perlakukan semena-mena atau seenak-enaknya kita. Tuhan tahu seperti apa hatimu. Tuhan tahu seperti apa hubunganmu dengan Dia, seperti apa engkau memperlakukan Dia. Tuhan tahu membedakan. Tuhan tidak bisa ditipu dengan sandiwara-sandiwara ibadah dan pelayanan kita, dengan segala cara hidup kita yang kelihatan rohani, kelihatan spiritualis, kelihatan dekat dengan Tuhan, kelihatan seperti bunga-bunga ilalang yang berkibar sedemikian rupa, tapi sebenarnya tidak ada buah, kosong. Pemazmur berkata dalam pasal 73 ayat 17 sampai 20, dikatakan begini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Akan ada perbedaan antara orang-orangnya Allah dan yang bukan orangnya Allah. Mungkin pendeta saudara atau sesama jemaat tidak bisa membedakan antara saudara orang benar atau bukan orang benar. Karena kelihatannya seperti ilalang lebih berkibar di dalam kebun gandum dibanding dengan gandum itu sendiri. Karena gandum itu tunduk. Sementara ilalang bunganya berkibar, lebih tinggi. Kelihatan lebih hebat. Kelihatan lebih diberkati, kelihatan lebih makmur, kelihatan lebih bahagia, kelihatan lebih gemuk-gemuk, kata firman Tuhan. Kelihatan lebih sukses, kelihatan lebih eksis. Tapi firman Tuhan berkata, dalam sekejap mata lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi. Dan pada waktu terbangun, firman Tuhan katakan, rupa mereka kau pandang hina.
Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengintrospeksi diri kita. Seperti apa kita menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, pengikut Yesus. Apakah benar saudara dan saya adalah pengikut Yesus sejati atau palsu? Semakin tua dunia ini, semakin dekat kedatangan Tuhan. Fenomena agama-agama yang benar dan yang tidak benar semakin jelas. Deviasi, ketidakbenaran dan kepalsuan itu semakin jelas. Akan semakin jelas perbedaan antara orang benar dan tidak benar. Saudara akan melihat sendiri di waktu-waktu mendatang atau pada saat-saat sekarang ini. Daud sendiri berkata dalam Mazmur 37, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Janganlah marah karena kelihatan mereka hebat, tapi ketahuilah bahwa ada waktunya mereka akan layu seperti rumput, seperti tumbuhan hijau. Mereka akan gugur ketika panas terik datang. Mereka lenyap, tidak ada lagi. Tapi orang benar seperti fajar dari terbit sampai rembang tengah hari. Jadi Bapak Ibu, mari saudara, teruslah mempercayai Tuhan, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan jangan lupa bangun hubunganmu yang kokoh, yang kuat dengan Tuhan. Membangun kedalaman hubungan pribadi dengan Tuhan, maka engkau akan semakin cinta Tuhan, semakin mentaati Dia, semakin hidup dalam kebenaran, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Roh Tuhan menuntun saudara kepada seluruh kebenaran, dan saudara hidup semakin menikmati rancangan Tuhan. Penulis Amsal Salomo berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu ketika engkau taat tidak akan pernah hilang. Engkau membangun hidupmu dengan kuat di dalam Dia, segala jerih lelahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan segala jerih lelahmu karena engkau percaya dan taat kepada Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah. 1 Korintus 15:58, giatlah selalu di dalam Tuhan, karena jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran ini. Bimbing kami, jadikan kami orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sungguh-sungguh berusaha dalam tuntunan Roh-Mu untuk mentaati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya kami tidak hancur seperti orang bodoh yang membangun rumahnya tanpa dasar yang kuat. Bimbing hati kami untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan, agar kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah, melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, supaya kami bisa hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami percaya masa depan kami sungguh ada. Kami akan terus eksis dari dunia sampai di sorga. Tuhan melihara kami dan menjaga kami seperti biji mata Tuhan, membawa kami naik seperti fajar sampai rembang tengah hari. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kami. Tuhan pasti membela kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kami, dan Tuhan pasti menghibur kami sampai pada akhirnya. Kami akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan mentaati, dengan orang-orang yang hanya tahu tentang Tuhan tapi tidak berusaha untuk mentaati. Kami berdoa, lawatlah setiap pribadi yang mendengar firman-Mu.
Tuntunlah untuk menjadi orang Kristen sejati yang menjadikan Engkau Tuhan dan juga mentaati Engkau sebagai Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.